Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai peran psikologi terhadap sumber daya manusia. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Syeda Cikanikita bersama dengan teman-teman saya. Perkenalkan, nama saya Fania Dominik Traumbanua. Perkenalkan, nama saya Tugun Harahap, NIM 11119023. Perkenalkan, nama saya Yuliana Yunan Ruban. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai psikologi. Secara umum, psikologi adalah suatu bidang yang mempelajari mengenai perilaku, fungsi mental, dan proses mental manusia melalui prosedur ilmiah. Psikologi menurut Dirga Gunarsa adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang tingkah laku manusia. Sedangkan Wilhelm Wundt berpendapat bahwa psikologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari pengalaman-pengalaman yang timbul dalam diri manusia seperti pengalaman panca indera, pikiran, perasaan, dan kehendak. Psikologi dalam organisasi dapat disebut dengan psikologi industri. Psikologi industri adalah suatu studi ilmiah tentang perilaku kognisi, emosi, dan motivasi serta proses mental manusia yang ada dalam industri atau organisasi, yang berorientasi pada sistem kegiatan yang terkoordinasi dari suatu kelompok yang bekerja secara kooperatif untuk mencapai tujuan yang sama di bawah otoritas dan kepemimpinan. Maka dari itu, dapat diambil kesimpulan bahwa ruang lingkup psikologi dalam organisasi lebih menitik beratkan pada aspek psikologi tenaga kerja dalam sebuah organisasi atau perusahaan, di mana yang menjadi kajian adalah perilaku emosi, motivasi, dan proses mental tenaga kerja dalam sebuah organisasi. Manajemen sumber daya manusia adalah suatu bidang manajemen yang khusus mempelajari peranan manusia dalam organisasi perusahaan. Dikutip dari Susan 2019. Manajemen sumber daya manusia atau MSDM adalah suatu hal yang berkaitan dengan pendaya gunaan manusia dalam melakukan suatu pekerjaan untuk mencapai tingkat maksimal atau efektif dan efisien dalam mewujudkan tujuan yang akan dicapai dalam perusahaan, seorang karyawan, dan juga masyarakat. Dari pengertian di atas menunjukkan bahwa manajemen sumber daya manusia meliputi kemampuan dan potensi yang dimiliki pimpinan dan karyawan dalam sebuah perusahaan. Karyawan tidak boleh diperlakukan sebagai mesin dan perlu disadari bahwa karyawan adalah mempunyai potensi dan bakat yang terus dapat dikembangkan untuk kepentingan perusahaan. Setelah dikembangkan, maka pimpinan perlu menciptakan suasana yang kondusif untuk dapat mengaplikasikan kemampuannya dalam perusahaan. Namun, pengaplikasian MSDM ini sendiri bukan hanya dilakukan di perusahaan saja. Dalam sebuah organisasi, MSDM juga menjadi aset penting agar tujuan organisasi yang ingin diraih dapat tercapai dengan baik. Peran psikologi dalam manajemen sumber daya manusia. Organisasi memiliki berbagai macam sumber daya sebagai input untuk diubah menjadi output berupa produk, barang, atau jasa. Sumber daya tersebut meliputi modal atau uang, teknologi untuk menunjang proses produksi, metode atau strategi yang digunakan untuk beroperasi, manusia dan sebagainya di antara berbagai macam sumber daya tersebut. Manusia atau sumber daya manusia, SDM, merupakan elemen yang paling penting. Berikut peran psikologi terhadap manajemen sumber daya manusia yang dikutip dari Warastri 2021. 2,3.1 Pengembangan kepemimpinan. Psikologi tentunya sangat dibutuhkan dalam pengembangan kepemimpinan. Karena pada umumnya seorang pemimpin yang baik harus mengerti benar tentang karakteristik bawahannya, agar kepemimpinan yang dilihat oleh orang lain dapat berjalan efektif. 2,3.2 Pengelolaan SDM menjadi lebih baik. Dalam mengerti psikologi, maka diharapkan dalam pengelolaan sumber daya manusia dapat dilakukan secara merata dan dengan tepat sasaran waktu, tempat tujuan, dan yang terpenting objek atau sasaran. Pengelolaan sumber daya manusia tersebut berjalan dengan baik. 2,3.3 Sebagai mediator. Psikologi berfungsi sebagai mediator dalam hal-hal yang berorientasi pada produktivitas karyawan,
Dengan adanya psikologi ini, maka setiap aspek dalam manajemen sumber daya manusia dapat dikembangkan agar produktivitasnya berkembang dan sesuai dengan yang diinginkan perusahaan. 2,3.4 Pelatih. Dengan mengetahui psikologi, maka hal tersebut juga dapat dikembangkan atau diterapkan dalam hal pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia yang ada dalam perusahaan. 2,3.5 Manajemen keamanan kerja. Psikologi berperan sebagai pencipta manajemen keamanan kerja dan teknik-teknik pengawasan kinerja sesuai dengan yang dibutuhkan. 2,3.6 Meningkatkan motivasi dan moral. Dengan menerapkan psikologi dalam manajemen sumber daya manusia, maka psikologi ini dapat meningkatkan motivasi dan moral kerja karyawan untuk ke arah yang lebih baik. 2,3.3 Indikator. Psikologi juga berperan sebagai indikator untuk menentukan sikap-sikap kerja yang baik bagi seorang karyawan, serta mendorong munculnya kreativitas karyawan sesuai dengan bidangnya. 2,3.8 Meningkatkan kualitas komunikasi. Psikologi berperan sebagai indikator yang berfungsi untuk memastikan komunikasi internal perusahaan berlangsung dengan baik di antara semua departemen ataupun setiap divisi yang ada dalam suatu perusahaan. 2,3.9 Evaluasi. Dengan mengerti psikologi, seorang atasan akan mengerti kemampuan kinerja bawahannya sejauh mana, baik secara hard skill maupun secara soft skill, karena seorang yang mengerti psikologi serta bisa menerapkannya dalam setiap aktivitasnya, maka seorang tersebut bisa menilai karakter, kinerja, atau sikap seorang, apalagi bawahannya. Di sini saya akan mempresentasikan bagian saya, yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulan, psikologi adalah suatu bidang ilmu pengetahuan dan ilmu terapan yang mempelajari tentang perilaku, fungsi mental, dan proses mental melalui prosedur ilmiah. Adapun beberapa peranan psikologi terhadap manajemen sumber daya manusia. Yang pertama, sebagai pengembangan kepemimpinan. Yang kedua, sebagai pengolahan sumber daya manusia menjadi lebih baik. Yang ketiga, sebagai mediator. Yang keempat, sebagai pelatihan keamanan kerja. Yang kelima, sebagai peningkatan motivasi dan moral. Yang keenam, sebagai indikator. Yang ketujuh, sebagai pelatihan kualitas komunikasi. Yang kedelapan, sebagai evaluasi. Yang kesembilan, sebagai peningkatan kualitas dan kuantitas. Yang kesepuluh, sebagai konseling. Yang kesebelas, sebagai peningkatan produktivitas. Dan yang terakhir, yaitu sebagai pengetahuan kondisi kejiwaan. Saran pada makalah kali ini yaitu kita disarankan agar lebih memperhatikan peranan psikologi dalam MSDM, sehingga menciptakan karyawan yang sehat dan bahagia, serta memiliki struktur organisasi yang kuat, dan juga dapat membantu manajemen dalam merencanakan kebijakan hingga mengembangkan strategi perusahaan untuk misi ke depan. Terima kasih.